Oke, kalau perjalanan karir masuk yang paling unik lah ya di antara teman-teman semua. Karena saya udah mengalami pertama kali itu karena sekolah di Ikatan Dinas, saya kerja dulu di BPS. Jadi dulu sekolah di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian saya jadi Ikatan Dinas di BPS. Nah, 2 tahun setengah di BPS, saya akhirnya mengundurkan diri jadi PNS. Harus bayar ganti rugi waktu itu. Jadi pengangguran, bayar ganti rugi. Sekaligus karena saya dapat scholarship ke Melbourne, saya lepas. Karena waktu itu dapat scholarshipnya pas dapat di PNS waktu itu. Saya ngambil S2 dulu di Prastia Mulia sambil kerja di perusahaan kakak waktu itu di arsitektur. Kemudian mulailah kerja di Dataprint pertama kali. Nah, waktu itu saya langsung jadi manajer Dataprint, manajer marketing, kemudian pindah ke Smartfren, kemudian pindah lagi. Nah, di Smartfren sudah mulai digital. Smartfren, kemudian saya mungkin manajer digital pertamanya Indosat. Smartfren cuma 9 bulan, pindah ke Indosat. Di Indosat juga sekitar 2 tahun setengah, kemudian pindah ke Bata, sepatu Bata. Di Bata ini saya head of digital dan e-commerce. Di Bata juga cuma 7 bulan, pindah lagi ke Orami. Dulu masih Moxie ya, jadi saya VP marketingnya Orami dulu, e-commerce yang dari Thailand. Ini diinvest oleh Eduardo Saverin dan Jesslyn Sinarmas. Di Orami cuma 9 bulan, karena Orami tiba-tiba harus pindah kantor ke BSD. Nah, saya kayaknya agak berat tuh kalau ke BSD. Akhirnya saya pindah ke Sun Life Financial Indonesia. Nah, sebenarnya perusahaan ini sudah dirintis sejak saya masih di Indosat. Awalnya digital marketing agency gitu. Akhirnya pas di Sun Life ini dapat investment dari Salim Group. Akhirnya 7 bulan di Sun Life saya harus keluar karena sudah cair uangnya, investmentnya. Akhirnya mulailah di Evosight ini. Sekarang udah tahun ke-7 lebih ya. Sekarang tim dari dulu cuman 7 orang, setelah diinvest jadi 50 orang, 70 orang, sekarang udah 100-an ya, 100 orang. Plus kita punya agent sekitar 500 orang. Jadi total sekitar 600 orang lah ya. Itulah perjalanan yang secara singkat lah. Oke, jadi Evosight ini sejak kita launching, kita sudah state bahwa Evosight ini adalah customer engagement platform and services. Jadi across customer journey, kita ingin klien-klien ini kita bantu untuk dekat dengan customer, engage dengan customer. Jadi istilah engagement ini dulu pada saat kita launching belum populer, belum banyak orang yang ngomong tentang engagement ke customer. Nah, kita ada 3 platform. Jadi satu itu social listening atau digital monitoring kalau bahasa Indonesia ya. Ini namanya Ripple 10, jadi mengambil pembicaraan digital tentang apapun ya di online, kemudian positif, negatif, personalitinya seperti apa, kompetitor seperti apa. Nah, kita mikir setelah tahu si brandnya kayak gimana, kompetitornya gimana, and then what gitu. Nah, akhirnya kita bikin platform yang kedua, namanya Sociomile. Ini omni-channel platform, jadi kita mengintegrasikan sekitar 13 touch point customer jadi satu platform. Gitu. Nah, ini yang dipakai oleh si agent-agent kita. Karena ada shifting dari call ke typing. Nah, jadi agent kita ini sekarang handle mungkin 10-12 channel digital di customer service. Karena generasi sekarang banyak yang nggak pengen telepon kan ya, pengennya typing. Nah, kemudian yang ketiga kita juga jadi PSP. Ini partner officialnya WhatsApp atau Meta untuk menjadikan brand ini ada centang hijaunya atau centang biru ya sekarang ya. Biru. Nah, kita bilang ini across customer journey, kita bantu untuk engage ke customer. Nah, visinya kemana? Visinya sih ya kita sih pengennya Evosight ini tetap berkembang. Kemarin kita baru launching namanya semacam asosiasi ya atau kerjasama di 4 negara. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, terus satu lagi itu Vietnam. Nah, ini untuk kerjasama kalau ada brand dari luar yang multinasional masuk dulu ke sini, kemudian didistribusikan ke masing-masing negara, atau masuk kita. Gitu. Jadi pengennya sih nanti ke Southeast Asia. So far kita punya klien cuma 3 yang di luar Indonesia. Satu dari Algeria, satu dari Brunei, jadi kita pernah pegang Air Brunei. Kemudian satu lagi perusahaan telco dari Timor Leste. Gitu. Jadi namanya perusahaan teknologi ya, dan saya sebetulnya sejak
lulus dari data print ke Smartfren. Mungkin saya pengusul pertama di Smartfren yang campaign digital waktu itu. Jadi emang dari awal saya sangat percaya ke digital. Di Melbourne University tahun 2006 saya kuliah di sana. Saya angkatan pertama Business and Information Technology di sana, masternya. Jadi saya percaya bahwa teknologi akan jadi sesuatu yang cepat sekali dan akan day to day digunakan oleh orang. Nah ini yang kita ambil prinsipnya di EvoSight. Jadi kalau dulu ya, yang namanya Society 5.0 tuh, kan ada pilarnya IoT. Kemudian setelah itu eranya Big Data. Nah kita masuk di era itu. Semua orang ngomongin Big Data, jadi kita crawl data itu mungkin miliaran. Kita simpan datanya. Nah sekarang eranya era AI. Jadi IoT, Big Data, dan AI. Nah kita juga adopsi ke sana. Jadi kita sudah implementasi namanya Sentiment Analytics berbasis AI. Kita bentuk tim khusus generatif AI di sini. Sudah ada satu produk yang udah ready untuk di market ya. Namanya AI Knowledge Hub. Jadi kalau di perusahaan banyak sekali informasi, termasuk informasi feedback dari customer. Nah ini bisa di-generate nantinya sumbernya oleh AI. Kemudian kira-kira solusinya apa, lalu kemudian channelnya apa, dihubungkan dengan knowledge base yang lain. Nah di Indonesia yang namanya AI implementation kadang-kadang scatter. Oh di marketing udah ada AI-nya, di sisi ini belum. Nah kita bikin semacam blueprint-nya. Jadi AI itu sebenarnya bisa diimplementasi di mana aja sih. Setelah blueprint-nya jadi, kemudian kita cari teknologi yang pas AI-nya di masing-masing. AI yang sekarang bukan AI yang dulu nih. Kalau AI yang dulu sebutnya old AI, sekarang generative AI ini luar biasa lah. Nah ini yang kita sedang coba untuk develop. Jadi data yang kita kumpulkan sebetulnya tidak hanya data digital. Nah, misalnya case untuk komersial ya. Kita pernah bikin report. Report ini tidak hanya mencakup percakapan digital, tapi semua media. Jadi kita ada partner yang memprovide data untuk percakapan di radio. Jadi voice to text dia bikin ya. TV sama dia video dan voice to text. Kemudian print dimasukkan juga, gabung dengan data digitalnya kita. Nah, misalnya untuk event, waktu itu kita bikin ada event besar yang mereka conduct ya. Ini event tahunan yang pesertanya banyak, budgetnya juga besar. Nah, si penyelenggara nih sponsornya ingin melihat kira-kira event ini relate apa enggak sih dengan objektif mereka sponsorin event ini. Jadi kita bikin tuh dari semua media, kita lihat ini value-nya di digital seperti apa, value-nya di media cetak seperti apa, value-nya di TV seperti apa. Kemudian insight-nya dibandingkan dengan event serupa dari kompetitor seperti apa. Nah ini akhirnya bisa jadi benchmark buat si sponsor ini untuk melihat bahwa event yang sekarang sukses atau enggak dibandingkan dengan event yang lalu. Kemudian yang sekarang sedang banyak kita tangani adalah crisis management. Nah ini penting banget tuh. Case-nya itu ada perusahaan misalnya, wah mereka salah dalam posting di sosial media misalnya kan, tiba-tiba ada krisis digital tuh, naik. Ini ada satu case, satu perusahaan tiba-tiba posting yang ini bikin orang salah satu daerah marah. Akhirnya kantor mereka, wah di demo zaman itu ya. Nah terus kita pakai data dari Ripple 10, kita lihat nih patternnya masih naik, negatifnya. Kemudian kita cari, ini KOL-nya siapa nih? Ketemulah 2 orang KOL-nya yang paling influence levelnya tinggi. Kemudian kita lihat mereka ini siapa latar belakangnya. Akhirnya ketahuan bahwa mereka ini ada kepentingan lain nih, si 2 orang ini. Kemudian kita sarankan si manajemennya ketemu dengan 2 orang ini, diselesaikan di situ. Kemudian kita ada bot juga yang memposting ya, mungkin waktu itu bisa memposting 400 post dalam 1 menit. Kita bilang bahwa oh si perusahaan ini dengan daerah ini sudah damai. Akhirnya negatifnya turun. Nah ini salah satu mitigasi krisis manajemen di digital terutama. Nah data ini kalau buat kita ya sekarang sangat penting ya. Datanya sekarang data ini bertebaran, tapi data hanya sekedar data kalau tidak diolah menjadi informasi. Nah informasi harus diolah menjadi strategi nantinya. Nah ini prinsip kita sih sekarang. Gitu. Nah ini yang menarik, pelanggan kita sekarang buat perusahaan ini challenge-nya jauh lebih besar. Kenapa? Karena contoh misalnya ada namanya generation gap. Jadi di era sekarang baby boomers masih hidup. Ini medianya touch point-nya beda.
X generation, which is generasi saya juga masih hidup. Ini juga preferensi teknologi touch point-nya beda. Nanti ada Y generation, ada Z generation, Alpha juga, ini beda semua. Nah, sehingga perusahaan harus menentukan mana major customer-nya, kemudian apa touch point-nya, behavior-nya seperti apa, di treatment-nya seperti apa, nah ini teknologi berperan di situ. Baby boomers, ya itu mungkin masih konvensional lah, call gitu ya, ketemu gitu. Kalau X generation sekarang udah paruh, ada yang senangnya typing, ada yang call gitu. Nah ini harus di touch semua, di manage semua oleh si brand. Makanya touch point di Indonesia ini jauh lebih banyak ketimbang misalnya di Vietnam. Vietnam yang populer itu hanya Facebook, WhatsApp nggak populer. Indonesia touch point-nya banyak sekali gitu. Nah, kesulitan perusahaan teknologi seperti kita, termasuk saya nih orang teknologi udah cukup lama ya, mungkin 10-15 tahun kita di teknologi, yang susah itu mengikuti perkembangan teknologi. Ini AI nih baru aja ya, kita wah generative AI, sekarang ada LLM, baru kita mau implementasi LLM, tiba-tiba ada namanya platform AI platform untuk mengenerate platform lain berbasis AI. Jadi bisa multi LLM dipakai. Jadi yang saya rasakan perkembangannya sangat cepat. Even kita yang di perusahaan teknologi pun merasa bahwa wah ini kalau tidak ngikutin, wah susah sekali nih. Kedua, biasanya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini agak FOMO. Dengar AI, wah semua pengen implementasi AI. Padahal belum tahu nih benefitnya apa, kekurangannya apa, kira-kira impact-nya seperti apa. Nah ini mungkin harus lebih bijak lagi sih ya, di-assess dulu dan lain-lain. Nah yang terakhir sebetulnya cost implementasi teknologi ini kalau di awal pasti mahal gitu. Jadi tantangannya di tiga itu sih yang paling besar ya. Kalau bicara tentang privacy data di Indonesia sebenarnya ini agak ironi juga sih ya. Karena kita pemain di teknologi tahu betul bahwa data di Indonesia memang challenging terkait dengan keamanan data. Tapi pemerintah sudah bergerak juga sebetulnya ya, ada undang-undang ITE misalnya. Nah, kalau dari sisi kita sebagai korporat biasanya sih ada standar-standar lah ya. Misalnya nih Evosite sudah ISO 27001. Ini adalah ISO standar untuk keamanan data biasanya gitu. Kemudian ada strategi infrastruktur untuk industri-industri tertentu, misalnya financial industry. Itu pasti maunya kalau ada aplikasi on-premise. Nah, ini kan meningkatkan keamanan data juga. Kalau dari sisi kita, karena kita perusahaan data juga, kita tahu betul do and don'ts-nya, kira-kira apa nih yang diperbolehkan, mana yang enggak gitu. Data privasi batasnya seperti apa, nah kita tahu. Jadi ya harus diimplementasi sih ya, di compliance-nya gitu sih. Era digital ini pelanggan kita memang agak random juga ya. agak random dan sangat FOMO. Jadi tetap sih kita bisa melihat bahwa tren perilaku pelanggan ini yang tadi itu ada gap generation. Generation gap ini bisa kita mapping, kemudian kita bisa istilahnya bikin semacam persona untuk masing-masing segmen, tergantung segmen yang target. Nah, nantinya strategi akan disesuaikan dengan segmen yang kita target ini. Jadi biasanya kalau saya bertanya ke klien kita, sebetulnya target market Bapak yang mana? Bapak sudah mapping nggak ini si target marketnya ini menjadi persona, sehingga persona ini kita tahu behaviornya seperti apa, kemudian teknologi integration-nya, teknologi strateginya bisa disesuaikan dengan si masing-masing target market ini. AI dan machine learning kan memang saling berkaitan ya. Jadi big data, machine learning, AI. Jadi AI nggak ada artinya kalau nggak ada big datanya juga. Jadi memang harus ada datanya juga. Nah, dalam konteks pelanggan ini, kalau AI ini sebetulnya implementasinya memang masih tergantung juga dari segmen tadi, segmen customer-nya. Jadi misalnya untuk baby boomers, segmen yang baby boomers ini kalau dipasang AI chatbot misalnya, biasanya mereka nggak prefer tuh. Karena mereka ingin ada touch dari human-nya. Lebih penting buat mereka relation dengan human-nya ketimbang di serve oleh teknologi.
Jadi saya pikir sih memang tetap harus dilihat dulu marketnya seperti apa, lalu kemudian nanti untuk engagement ke customer-nya disesuaikan dengan segmen masing-masing. Kalau generasi Alpha atau mungkin Z generation ya, milenial, kayaknya masih setengah-setengah tuh. Mereka nggak masalah di-serve oleh AI, misalnya ada chatbot berbasis AI ya, mereka ngobrol sama AI nggak masalah. Sekarang malah ada semacam humanoid customer service, udah mulai ada sekarang. Ada orangnya, termasuk juga influencer. Ini ada namanya virtual influencer kan ya, itu juga udah mulai. Dan buat mereka nggak masalah. Dan buat kami sebenarnya yang seperti ini juga adalah implementasi teknologi di strategi engagement ke customer. Kalau dulu, zaman dulu, saya nggak mau yang robot-robot. Kalau sekarang, robot ini followersnya orang asli loh. Influence level mereka lebih tinggi ketimbang yang real human. Jadi harus dikonsider juga. Nah, pola pikir gitu sekarang berubah. Gitu. Kalau dulu nggak mau. Jadi dulu di awal-awal kita exclude semua robot. Padahal influence level mereka ke real human-nya tinggi. Nah, kalau sekarang udah mulai terbuka. Nah, jadi di konteks itu ya harus berjalan terus ya, strateginya berubah terus menyesuaikan dengan siapa behavior customer yang ditarget. Jadi yang tadi saya sampaikan tahun 2016 itu Jepang sudah mengannounce bahwa industrial ini tidak berlanjut. Jadi ada industrial 1.0, 2.0, 3.0, industrial 4.0 berhenti. Yang kelima bukan industrial 5.0 tapi society 5.0, di mana teknologi dan humanity itu sudah sangat lekat ya, sangat dekat. Nah, pilarnya ada 3 yang tadi saya sebutkan, IoT, Big Data, dan AI. Itu tahun 2016 tuh, Jepang udah bilang gitu. Eranya sekarang mungkin kalau kita flashback, mungkin di 5 tahun, 6 tahun ke belakang ini orang ngomongin IoT semua. Perusahaan IoT berjaya lah zaman itu. Setelah itu, even Google pun punya namanya Eddystone misalnya. Ini IoT berbasis Bluetooth. Apple juga bikin. Dulu itu ada namanya Physical Web. Google tuh bikin Physical Web yang katanya semua data Google pengen dibawa ke fisik. Zaman itu 2016-an lah. Terus eranya berganti ke Big Data. Semua orang ngomongin Big Data. Mungkin ingat ya teman-teman ya. Saya juga ngasih kelas di UI dengan Prof. Matani dan lain-lain gitu tentang Big Data. Sekarang eranya era AI. Mungkin 5 tahun ke depan masih AI. Sekarang sudah ada menteri pertama Artificial Intelligence di Uni Emirat Arab. Umurnya 24 tahun. Sekarang ini agak mengerikan karena OpenAI announce bahwa sekarang AI mereka sudah bisa berpikir seperti manusia. Dan AI ini bukan barang baru sebenarnya. Tahun 2017, si Facebook itu menghentikan riset tentang AI-nya. Karena mereka bikin 2 karakter, Bob and Alice. Nah, di tahun 2017, Bob and Alice ini tiba-tiba ngobrol sendiri. Nah, sehingga si Facebook katanya menghentikan risetnya karena si engineer-nya nggak ngerti ini mereka ngomong apa. Kata-kata terakhirnya, I, you, everything else. Nah. Tahun 2017, jadi bukan barang baru sebenarnya. Dan kalau ditanya perusahaan apa yang paling punya data paling komprehensif, Meta. Dia punya WhatsApp, dia punya Facebook, dia punya Instagram, yang semuanya behavior orang. Nah, jadi tinggal tunggu waktu aja. Jadi 5 tahun ke depan masih bicara tentang generative AI. Ya, jadi kalau di perusahaan ini saya mungkin umurnya tertua ketiga lah ya. Jadi sisanya anak-anak muda semua. Jadi ada co-founder saya, dulu bos saya di Indosat. Beliau yang paling sepuh mungkin ya. Ada kakak saya sini yang finance, dan saya yang paling muda. Di antara yang 3 ini. Jadi sisanya anak muda semua. Nah, culture yang saya bawa sebenarnya based on experience. Jadi yang namanya leadership ini adalah style. Tidak bisa leadership si A pasti kita adopsi sama gitu agak susah ya. Jadi sepanjang perjalanan karir saya merasa bahwa saya banyak belajar nih ke bos-bos saya yang zaman dulu ya. Nah, salah satu yang saya coba implementasi adalah leadership yang nggak terlalu formal gitu ya. Jadi kita di sini mungkin tim juga kita bentuk ada namanya cultural agent of change. Jadi ada beberapa pentolan gitu yang bikin si culture perusahaan ini kita coba bentuk fun. Jadi mereka nih ada dress code mungkin 2 kali setiap bulan, terus dilombakan gitu ya. Terus kita ngelihat nih anak-anak ini agak susah nih lepas dari game.
kita fasilitasi. Jadi di bawah nih ada ruang buat main game, PS kita taruh di situ. Terus kita bikin lomba tuh, lomba buat main game ini ya, apa namanya, ML ya. Iya, Mobile Legends tuh kita lombakan juga. Karena kalau dilarang malah agak susah nih. Gitu. Jadi saya juga sering bikin seasonal gitu ya, kita bikin morning coffee. Jadi saya pengen ngobrol juga dengan teman-teman gitu. Nggak lihat ini ya, nggak lihat jabatannya posisinya. Jadi saya pengen ngobrol dengan divisi ini misalnya. Nah semua saya ajak ngobrol sambil minum kopi pagi-pagi gitu sih. Jadi kita coba gaya-gaya startup tapi ya korporatnya ada. Di finance kita sangat ketat. Jadi financial reportnya kita audit dan lain-lain gitu sih. Jadi yang pertama kan ini motivasi tim ini beda-beda ya. Ada yang motivasinya pengen belajar, ada yang motivasinya emang cari penghasilan, ada yang motivasinya ingin membangun diri. Nah ini kita coba kita coba fasilitasi semua nih. Jadi kita coba ukur tuh motivasinya sebenarnya apa nih, kita gali ya. Nah yang ingin membangun diri kita wajibkan di tim ini untuk ikut training setiap quarter. Jadi KPI. Terus sekarang pakai OKR, kita pakai OKR sekarang. Jadi wajib tuh mereka ikut training gitu. Nanti leadersnya yang mengajukan. Kemudian untuk yang memang mencari financial, kita ada OKR yang nanti kalau achieve sekian persen, 100% achieve, kita kasih kompensasi tuh. Jadi OKR yang sekarang ini udah mau selesai nih 10 bulan, kita bikin kayak Olimpik gitu. 10 bulan, targetnya sekian, nanti di breakdown ya ke masing-masing divisi. Kalau achieve, bonus 1 kali gaji. Gitu, ini yang finansial. Yang ingin belajar, leadership dan lain-lain, kita juga perhatikan. Jadi kita ada grading. Gradingnya lumayan, ada 20-an grading, supaya mereka punya career path. Nah ini di bulan kemarin aja mungkin ada 4-5 orang yang naik grade. Gitu. Kita kasih challenge posisi baru, oh dia bagus, nanti naik grade-nya. Naik grade pasti kompensasi juga naik. Akhirnya dia punya tim, karena ada tuh yang masuk ke perusahaan kecil seperti ini pengen punya tim. Kemudian kebanggaan terhadap perusahaan kita bangun juga. Jadi saya ingat betul dulu Evosight baru berdiri ya, 7 tahun yang lalu kita sewa rumah juga di sekitar sini. Kita interview waktu itu, yang pertama pasti karena perusahaan baru nggak banyak talent yang bagus-bagus nih yang masuk. Itu pun pada saat interview karena kantor belum beres ya, tiba-tiba Pak permisi ke belakang, habis itu hilang nggak balik lagi. Jadi kita ngalamin. Nah sekarang saya surprise. Sekarang ini pada saat kita buka lowongan top talent dari kompetitor, even kita sempat buka batch ke berapa ya? Kita ada batch khusus untuk internship, tapi khusus untuk business development. Itu ada mungkin 3 orang di antara 6 orang yang kita ambil dari 3.000-an yang apply. Itu 3 orang ini nggak bisa bahasa Indonesia, karena dia di luar negeri itu. Nah jadi top talent udah mulai datang pada saat reputasi perusahaan naik. Gitu sih. Ya, saya sih merasa karena saya dulu mantan PNS gitu ya. Ini PNS-nya nih rasanya pada saat mau kerja di swasta nih kayaknya nggak ada harganya tuh pengalaman di PNS ya. Karena kan memang beda sekali areanya. Nah, tapi saya merasa bahwa yang namanya karir ini bisa didesain. Ya, jadi teman-teman juga mungkin bisa mendesain karir teman-teman, mau jadi entrepreneur misalnya, mau jadi pekerja, nggak ada salah juga jadi pekerja. Nah, saya meyakini bahwa karir bisa didesain. Kalau zaman dulu saya ingin bekerja di perusahaan yang berbeda-beda industrinya, tapi benang merahnya adalah di digital. Dapat tuh saya di retail, saya dapat di Bata, head of digital juga di sana. Saya belajar retail, saya masukkan produk Bata ke 20 e-commerce waktu itu. Kemudian pindah ke financial, ke e-commerce-nya sendiri, saya tahu marginnya berapa e-commerce, buang-buang uangnya seperti apa, tahu tuh. Kemudian tiba-tiba saya pengen ke financial industry, karena waktu itu lagi berkembang. Dikasih rezeki, tiba-tiba headhunter nelpon saya, ini ada posisi nih, mau nggak? Nah, saya pindah ke Sun Life Financial Indonesia, ini perusahaan asuransi salah satu yang terbesar di Kanada, dan saya jadi VP digital pertama di situ juga. Nah, jadi saya pikir namanya karir bisa didesain. Jadi teman-teman silakan tentukan dulu arahnya mau kemana, nah kemudian bikin strategi. Jadi nggak ada tuh kata-kata, oh saya sih nge-flow aja lah ngikutin arus. Nah, nanti tiba-tiba udah 10 tahun, nah kan, tiba-tiba 5 tahun nggak kerasa kan. Nah, jadi karir ini bisa desain. Dan saya kan pendek-pendek ya, 7 bulan, 9 bulan. Tapi setiap
setiap kerja, saya punya reason yang kuat untuk meyakinkan employer saya bahwa saya bukan kotor loncat. Oh ini kemarin manajemen saya nggak komitmen nih, misalnya, makanya saya pindah. Oh saya pindah karena ini kantornya kejauhan nih, buat saya nggak efisien, waktu saya banyak kebuang di perjalanan. Itu acceptable. Jadi nggak ada yang namanya kotor loncat. Tergantung dari case by case ya, gitu. Dan selalu di setiap pekerjaan ini kasih over expectation-nya employer kita. Dengan cara kayak gitu, attitude yang bagus, kayaknya akan diterima dimanapun. Jadi kalau balik lagi ke sana pun masih diterima dengan lapang dada gitu. Saya dekat dengan manajemen masing-masing perusahaan yang tempat saya kerja lama gitu. Karena saya give them more than their expectation. Kemudian attitude mungkin nomor 1 juga.